aku suka sama kata-kata yang ini, we are both worth the wait. Kita berdua pantas untuk ditunggu. Jadi misal nih Bu, pengalaman aku, kita misalkan beberapa kali menghabiskan waktu dengan seseorang, ya menjalin hubungan dengan seseorang, kita menunggu untuk orang tersebut, tetapi jika memang orang tersebut tidak pantas untuk ditunggu, orang itu akan pergi. Jadi lebih baik menunggu orang yang memang pantas untuk kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Taka. Mari sharing di perpustakaan bareng saya Nani, dan saya sekarang ditemani oleh Sarah. Sarah, hari ini kita mau membahas apa? Sahabat pustaka, kembali lagi sekarang di segmen baca yuk. Saya ingatkan kembali di segmen ini, walaupun kita membahas buku, tetapi jangan harap narasumber aslinya datang ya. Betul. Karena kita hanya ngobrol-ngobrol saja terkait dengan buku yang dibaca, kemudian apa saja sih yang mempengaruhi buku untuk kita gitu ya. Atau mungkin nanti ada opini-opini sendiri terkait dengan buku tersebut gitu ya. Jadi jangan harap kita mendatangkan narasumber atau penulis aslinya. Iya, dari kita untuk kita ya. Iya, jadi kita ya hanya ngobrol-ngobrol saja. Betul. Nah, teman-teman semuanya atau sahabat pustaka, sekarang Teh Sarah sudah membawa buku dan judulnya adalah About Us. Gimana sih ngomongnya? Betul. About Us. Ya. Tentang kita. Tentang kita. Jadi kita tidak kemana-mana karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang kita. Iya. Teh Sarah, kenapa memilih buku ini untuk kita sharing ke teman-teman semuanya? Jadi menurut aku kalau membaca buku itu tergantung pada kepentingan pribadi ya. Iya. Saat itu aku memilih untuk baca buku ini karena jujur aja bukan termasuk orang yang meluangkan untuk baca buku. Jangan diikuti ya. Tapi karena saat itu butuh motivasi, mungkin lebih ke motivasi yang relate akan kehidupan. Jadi mainlah ke perpustakaan nih, nyari-nyari buku. Ketemulah buku ini. Ketika dilihat, banyak kata-kata yang bisa menginspirasi dan jadi pengingat. Jadi dipilihlah buku ini untuk dibaca. Satu hal yang tadi disampaikan sama Teh Sarah yang bisa diambil pelajaran buat kita, bahwa bacalah buku sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, betul. Karena itu juga salah satu cara yang nggak suka baca buku. Nah, jadi suka. Ya, jadi suka gitu. Jangan cari buku yang berat-berat dulu. Betul. Tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi. Mungkin kan setiap orang beda-beda kesibukannya. Betul. Ya. Dan kalau misalkan teman-teman sibuk untuk membaca buku fisik atau nggak punya uang untuk beli buku fisik, silahkan teman-teman kunjungi Budi Centil, buku digital yang punya di Arpus, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Ya, jangan lupa ya, nanti linknya saya tuliskan di bawah atau mungkin di deskripsi. Oke, kembali lagi ke buku nih, Teh Sarah. Tadi kan membaca buku ini karena memang lagi butuh kata-kata yang memotivasi. Iya, betul. Memang buku ini tentang apa? Buku ini bukan tentang aku, bukan tentang kamu, tapi tentang kita. Ya, sesuai judulnya. Kalau menurut setelah baca buku ini, keseluruhannya sih menceritakan tentang sebuah tentang kata-kata tentang menjalani untuk orang yang sedang jatuh cinta. Ya. Tapi ada yang di samping di belakang kita, tapi kita ya. Secara umum juga bisa diterapkan kata-katanya untuk kehidupan ya. Tidak hanya tentang cinta ya gitu, tapi bisa secara umum gitu. Maksudnya Pak Indra cinta sama Allah, betul. cinta sama orang tua. Gitu. Dan menariknya di buku ini pun ditulisnya itu aku tadi nulis ya. Nggak apa-apa baca aja. Tentang untuk cinta Bapak dan Ibu yang sejati. Jadi mungkin si penulis ini bukan diambil dari kisah cintanya, mungkin mengambil dari kisah perjalanan kehidupan orang tuanya ya. Bisa dilihat gitu. Oh. Iya.
Kalau begitu berarti ini bukunya itu kata-kata mutiara Iya, lah ya, betul. kayak gitu loh, Iya, kata-kata mutiara. kata-kata mutiara mungkin hanya satu kalimat dalam bahasa Inggris ya, judulnya pun bahasa Inggris, satu kalimat kata-kata mutiara, tapi di halaman selanjutnya dijelaskan satu halaman dengan bahasa Indonesia. Jadi kita kita bisa memahami lebih, dan juga menurut aku nih setelah ketika membaca buku ini, kita hanya membaca satu kalimat dan beberapa kalimat tentang penjelasannya, tapi kita lebih kayak mengeksplor lagi maksud dari kata-kata tersebut dengan pengalaman yang telah kita lalui gitu, atau persiapan diri kita untuk kedepannya dengan kata-kata tersebut. Nah, buku ini berarti cocok nih untuk ABG, Nah, Gen betul Z, sekali. Gen Z, atau mama juga yang alay, malah enggak ya, mama yang suka senang bereksplor diri gitu ya, di media sosial, ini bagus gitu ya. Betul, bagus sekali. Apalagi yang suka upload di Instagram, di WA, update status, ini cocok. Iya, ini cocok banget buat caption gitu ya. Tapi jangan lupa nih ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kalau ambil kata mutiara dari orang lain, harap dicantumkan siapa penulisnya. Jangan lupa kalau kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Kita menghargai karya orang lain kan, gitu ya. Nah, teman-teman kan sudah berkarya. Ketika diminta sama orang lain, tentu teman-teman juga pengen dong nama kita juga tercantum gitu kan. Begitu. Nah, berarti kan kalau kata Tesara tadi ini cocok kenapa memilih buku ini itu karena waktu itu kan lagi butuh memotivasi. Iya, betul. Nah, setelah membaca buku ini, hal apa atau kehidupan apa yang akhirnya berubah dari Teh Sarah gitu, atau mungkin informasi apa yang akhirnya begini ya, saya harus menjalaninya seperti ini gitu. Mungkin lebih ke jadi pengingat aja sih ya. Nah, kebetulan di buku ini tuh ada 62 kata-kata yang tertulis dalam bahasa Inggris, 62 quotes lah gitu, yang semuanya sangat bagus, tapi aku 5 teratas gitu. Yang sangat relate. Boleh tuh 5 teratas. Sudah dicatat? Sudah, atau ada sambil dibuka juga boleh ya. Boleh. Kita buka halaman 5. Halaman 5. Kita buka. Kita baca bareng-bareng juga. Ih, seru. Halaman 5. Nah, jadi kata-katanya kan ini ya. Make every day like day one. Nah, mencintailah seperti saat pertama kau mengenal pasanganmu. Saat jantungmu berdebar waktu ingin bertemu dengannya, saat kau begitu bahagia memegang tangannya, saat matamu tak berkedip memandangi wajahnya. Hari ke-1000 atau ke-1.000.000-mu harus menjadi seperti hari pertama kau jatuh cinta. Wah, sebetulnya spesifik banget buat hal cinta gitu ya. Tapi menurut aku ini tidak harus, bukan tidak harus ya, tidak hanya bisa dalam percintaan saja ya. Mungkin gini lah, kita hari pertama kita bekerja, kan kita biasanya sangat bersemangat, antusias, mempersiapkan segala macam untuk persiapan kita kerja hari pertama. Tetapi hari-hari selanjutnya ketika ada masalah, betul ibu, 5 tahun seperti saya yang mau masuk 20 tahun masa kerja, sudah menghadapi masa-masa bosan. Begini-gini terus kerjaan kok, tapi kadang kita nggak ada peningkatan gitu-gitu harus ya. mengingat lagi bagaimana excitednya kita ketika hari pertama kita ditempatkan di sini, ditempatkan di tempat kerja. Nah, gitu teman-teman semuanya. Jadi ini ya umum lah gitu, tidak harus tentang cinta. Apalagi untuk pasangan yang sudah sekarang menginjak 5 tahun pernikahan atau 10 tahun pernikahan. Terus sekarang kan lagi ngetrennya di video-video itu 1 tahun pernikahan, terus di videonya suami istri lagi pelukan, gitu-gitu. Awal pernikahan, 10 tahun pernikahan, akhirnya 30 tahun pernikahan, kayak gitu-gitu. Dan masing-masing ya. Tapi tetap banyak juga di konten yang masih kakek-nenek yang bareng-bareng ya. Nah, mendingan contohnya kayak gitu. Jadi jadikan hidup itu seperti mencintai itu seperti ketika kita baru pertama kali untuk hal apapun itu. Mau dalam mencintai pasangan mungkin, mencintai pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi excitednya, terus semangatnya harus sama saat pertama kali. Iya, tapi kan kadang ya kalau jujur, kalau yang namanya kehidupan itu apalagi ketemu dengan orang gitu ya, ada masalah, ada konflik dan lainnya, itu yang mengakibatkan
kita juga berekspektasi lain gitu Ya, ya. betul. Ketika pertama kali ketemu, kayak misalkan gini, pertama kali ketemu Sarah kok kalau Iya. gitu ya. Kamu enggak. Setelah ketemu, oh ternyata lebih cinta gitu. Harusnya bisa kayak gitu Iya sih, ya. betul. Ya. Iya sih. Jadi Tapi satu hal yang biasanya ketika kenapa harus mengingat ke pertemuan pertama itu, betul. karena biasanya di pertemuan pertama itu kita suka excitednya, penasaran gitu. Nah, iya. Ya, penasaran Sama nih hal-hal baiknya ya. hal Betul. baiknya gitu. Namun ketika kita ketika di perjalanan kita menemukan hal yang tidak sesuai ekspektasi, kita jangan istilahnya jangan mengambil yang buruknya aja, karena mungkin yang menjadi penguat pun harus yang baiknya ya dalam pekerjaan ataupun dalam pasangan, dalam rumah tangga mungkin ya Ibu ya. Pasti selalu ada hal yang kurang baiknya, tapi pasti lebih banyak hal yang baiknya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke quotes yang kedua. Quotes kedua, halaman 51. Wow, halaman 51. Nah, wow. Baca dong. Baca. Ya, boleh. Ini the neighbor's grass is not greener. Nah, betul. Ya. Rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau, katanya. Betul. Jika kau tidak mengurus rumputmu sendiri dan lebih banyak mengurusi rumput orang lain. Oh, jadi rumput tetangga itu akan terlihat lebih hijau apabila kamu tidak mengurusnya. Iya sih. Kalau kamu tidak mengurus rumputmu sendiri. Jadi misalkan nih dalam hal pasangan, kita lebih lihat pasangan, kok orang lain mah so sweet ya. Sedangkan kita tidak memperbaiki hubungan dengan pasangan kita sendiri. Atau mungkin, orang mah enak, gajinya lebih besar. Orang mah enak, kerjanya kayak gitu. Ya. Sedangkan kita maksudnya tidak betul-betul mencintai pekerjaan kita. Intinya tidak bersyukurlah dengan apa yang Iya, dalam banget ya. Aku nggak bisa komen yang ini lah. Kadang ya itulah realita kehidupan ya. Jadi jangan melihat rumput tetangga sedangkan rumput sendiri pun tidak kau urus. Gitu sih. Iya betul. Jadi, yang penting bersyukurlah. Ya, urus aja rumput, urus aja urusan kita. Apa yang nyanyi dong. Bisa nyanyi. Tapi nggak bisa nyanyi harus ngundang Bu Tanti. Iya, nanti kalau dia jadi narasumber ya, suruh kita nyanyi. Oke, yang ketiga ada halaman 107. Kita ke 107. Yang mana ya? Bentar, teman-teman sabar. We are both. Nah, kita akan terlahir. Gitu kan? What the right. Betul. Coba kita baca sama-sama. Kita baca dulu ya. Kita telah sama-sama menghabiskan waktu menunggu orang-orang yang memutuskan untuk tidak tinggal. Mereka pernah membuat kita tertawa dan menangis, memenuhi hidup kita dengan kebahagiaan dan juga penyesalan. Namun kini kita sama-sama mengerti yang memutuskan untuk tinggal adalah yang pantas untuk ditunggu. Kalau pantas untuk kutunggu, begitu juga diriku bagimu. Ini agak panjang ya. Tapi mungkin menurut aku gini, kenapa aku suka sama kata-kata yang ini, we are both worth the wait. Kita berdua pantas untuk ditunggu. Jadi misal nih Bu, pengalaman aku, kita misalkan beberapa kali menghabiskan waktu dengan seseorang, ya menjalin hubungan dengan seseorang, kita menunggu untuk orang tersebut, tetapi jika memang orang tersebut tidak pantas untuk ditunggu, orang itu akan pergi. Jadi lebih baik menunggu orang yang memang pantas untuk kita tunggu. Ya, kamu pernah nggak kayak gitu? Hah? Nunggu jangan kayak gitu. Ada suara aja nggak apa-apa. Pernah nggak kayak gitu? Ngalamin kayak gitu? Pernah. Berapa kali? Tapi jadi satu kali mungkin. Sedih dong. Ya, jadi mungkin misal kita berharap sama manusia udah kayak menjalin hubungan, tapi ketika memang dia orangnya tidak pantas untuk ditunggu, dia itu akan berakhir. Makanya jangan minta orang lain nunggu, kejar. Betul sekali. Kalau cewek emang boleh ngejar ya? Boleh lah. Ya, boleh lah. Kita kan pantas untuk dikejar. Jadi
Intinya teman-teman apa ya? Jangan menunggu yang tidak mau ditunggu. Jangan, Gitu sih. jangan, ya sih. Apalagi kalau sudah memperlihatkan niat apa ya, kayaknya udah nggak mau deh sama Nah, kita gitu betul. ya. Sekecil apapun itu sebelum nikah ya, saya sih sarankan ya, Ya, untuk yang belum ilmu nikah. ilmu. Sekecil apapun ya pra nikah gitu ya, Mm-mm. ketika ada hal yang ih kok begini ya gitu, Iya. jangan dibiarkan. Iya, betul. Nah, kalau mau dikomunikasikan, komunikasikan, Betul. asal jangan dibiarkan. Mm-mm. Tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan, mending jangan gitu. Mm-mm. Menurut saya sih gitu Iya, ya. betul. Kok nggak sesuai dengan kita misalkan, nah komunikasikan. Kalau memang bisa dikomunikasikan, perbaiki langsung bareng-bareng Iya. gitu. Tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan, jangan ya. Iya. Nah, karena apa? Karena setelah pernikahan itu terkadang kita pengen saling merubah itu susah kalau Iya. tidak ada keinginan masing-masing. Nah, gitu. betul. Sebetulnya itu yang tadi Ibu bicarakan Mhm. ada juga di quotes yang ini, tapi aku Oh lupa iya. halaman berapa. Oh ya. Jadi ini banyak banget ya, ada 62 quotes dan walaupun kata-katanya hanya satu kalimat, tapi kita Mhm. bisa mengeksplornya gitu. Iya. Iya. Berbagai ekspektasi masing-masing Nah, ya betul, gitu. betul. sesuai Berbagai dengan opini pengalaman. sesuai dengan pengalaman. Bener. Gitu. Lanjut. Lanjut. Kita ke yang keempat, halaman 115 ya. 115. Oke, ini 115. Aku yang baca deh ya. Boleh. Kita tidak akan berkembang jika hidup kita begitu-gitu saja. Kita tidak akan maju jika tak ada masalah apapun dalam hidup kita. Kita tak bisa menjadi besar jika kita tidak pernah menghadapi tantangan. Ini kayak matching juga sih sama podcast sebelumnya Oh, iya. sama Bu Yani. Betul. Terkait dengan filosofi Teras ya? teras gitu, filosofi teras. Jadi kalau ketika kita menghadapi tantangan apapun, coba ingat stop katanya, stop, berhenti dulu gitu. Jangan langsung dulu bereaksi gitu, karena mungkin setiap apapun menjadi masalah itu aja bisa jadi tantangan, baik itu baik atau enggak, tapi makanya bisa jadi itu juga sebetulnya yang terbaik buat kita gitu. Betul. Makanya ketika mau bereaksi, berhenti dulu sebelum bereaksi dan berpikir dulu katanya gitu. Iya. Makanya nih teman-teman yang mungkin menghadapi tantangan, Iya. nah harus bersyukur. Karena apa katanya? Karena kita tidak akan bisa berkembang. Nah, iya, kita tidak akan tumbuh. Kemudian jika kita tidak akan maju katanya. Naik kelas juga harus ada ujian dulu. Ujian dulu. Iya. Betul. Terus anak-anak juga segala sesuatu juga kalau mau tumbuh diuji dulu. Iya, saya juga nggak akan bisa jalan kalau tidak mau belajar. Nah, belajar jalan. Contoh ya. Sekali. Teman-teman juga memang berat Kak, gimana dong? Masalahnya kayak bertubi-tubi terus. Nah, iya. Biasanya kayak gitu ya. Kalau lagi masalah tuh kayaknya tuh nggak pernah ada ujungnya gitu ya. Iya. Tapi apa kita hari ini adalah apa ya? Kita hari ini adalah cerminan kita di masa yang sudah kita lewati. Berarti titik saat ini adalah titik yang terbaik, dimana jangan pernah merasa kayak ya aku mah hidup gini-gini aja, aku mah gak ada kemajuan. Tapi kita itu sudah tumbuh loh, kita sudah melewati banyak tantangan gitu. Iya, syukuri apa nah ada. Aduh, luar biasa. Halaman 119. Nah, baca teh. What important to us is what we have today. Semua yang ada di belakang kita tak lagi berarti. Semua yang ada di depan kita tak perlu ditakuti. Semua yang ada di dalam diri kita sekarang dan saat ini adalah yang paling penting. Singkatnya bersyukur. Betul gak? Iya. Jadi ya apa yang ada di belakang gak usah diingat lagi. Apa yang ada di depan jangan ditakuti. Fokus aja sama apa yang kita punya saat ini. Iya, begitu. Betul sekali. Fokus saja seperti hari ini kita sekarang ada di sini. Teman-teman semua nonton kita, fokus ya. Jangan lupa like, subscribe-nya. Segitu. Coba yang terakhir, untuk kata-kata yang terakhir, kira-kira teman-teman sahabat pustaka punya pengalaman apa nih dengan kata-kata yang terakhir? Ada yang relate gak sama dari kata-kata tadi? iya, betul. Pokoknya intinya
yang sudah lepas dari kita jangan diingat kembali gitu ya. Nah, betul. Yang sudah putus cinta jangan diingat lagi. Jangan galau. Galau. Ih, ngapain kembali ke Iya. Kecuali kalau masa lalunya ya bisa diperbaiki, mungkin itu boleh-boleh aja ya. Bisa nggak ya? Nggak tahu, aku belum pernah nyoba sih. Bisa nggak ya? Dan nggak mau nyoba juga. Ada yang punya pengalaman kembali ke masa lalu dan lebih menyenangkan? Bisa ada juga. Bisa ada banyak pasti. Tidak semua ya punya pengalaman sama kayak kita gitu ya. Betul. Setiap orang pasti berbeda pengalamannya. Jadi kalau boleh coba dong promosikan, apakah ini relate dengan sahabat pustaka nih untuk baca buku ini? Oke. Kira-kira. Atau menurut Teh Sarah dari sebelumnya kan pernah baca buku gitu ya. Nah, ini buku ini menurut Teh Sarah dapat poin berapa? 8/10. 8/10. Menurut aku ya, soalnya buku ini tuh ringan dibaca, tapi efeknya berpanjang. Gitu sih, jadi ringan dibaca tapi jangan. Kata-katanya juga jelek gitu ya. Nah, iya. Cocok dibaca untuk yang ya di ABG terus teh yang mulai beranjak dewasa seperti aku. Ibu juga mungkin cocok. Cocok. Ibu-ibu yang senang sekali bermedia sosial ini cocok ya. Betul. Nanti tiba-tiba nulis gitu ya. Nulis apa tadi? Jangan ingatkan yang sudah di belakang gitu ya. Nanti suaminya menonton, Bu. Hati-hati juga ya, pilih kata-kata yang bagus aja ya. Oke, kita Sarah terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbagi dengan kita. Senang sekali sore ini kita di sini sedang sore. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dengan kata-kata tadi dan mudah-mudahan itu juga menjadi penyemangat. Jangan lupa baca buku ya. Oh ya, teman-teman semuanya, sahabat pustaka, silahkan selama Ramadan kita masih buka di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kita ada di 4 tempat. Yang pertama kita sekarang ada di Cisaat, kemudian ada yang di Pelabuhan Ratu, kemudian ada yang Cicurug, ada yang di Sorade. Nah, untuk 4 wilayah itu silahkan datang ke perpustakaan. Ngabuburit ya, iya, ngabuburit bermanfaat. Kita buka sampai jam 3 kalau di selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan perpustakaan juga bisa memberikan manfaat untuk kalian semua seperti yang sudah dialami oleh Teh Sarah dengan membaca buku. Terima kasih Teh Sarah. Terima kasih semuanya sudah menonton ini dan jangan lupa like dan subscribe. Jangan tetap terus panteng ya channel kita. Jadi anak baik dan jangan lupa membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.